Petir menyambar langit seolah marah, dan angin meniup dedaunan hingga berdesir di antara pepohonan tua. Andi memarkir motornya di depan sebuah rumah tua yang telah lama kosong. Ia adalah seorang fotografer lepas, ditantang oleh temannya untuk mengambil gambar di rumah yang konon katanya angker. Dengan hadiah uang tunai sebagai imbalan, Andi menyanggupi tanpa pikir panjang. Rumah itu berdiri menjulang di ujung jalan kecil, dipagari semak belukar yang tumbuh liar. Cat temboknya mengelupas, jendela-jendela kacanya retak, dan pintunya bergoyang ditiup angin. Namun yang paling mengganggu adalah kesunyian yang menyelimuti rumah itu. Seakan dunia di sekitarnya memilih untuk tidak memperhatikannya. Dengan senter dan kamera tergantung di leher, Andi melangkah masuk. Pintu rumah terbuka perlahan, dengan suara derit panjang yang memekakan telinga. Begitu ia masuk, bau apek dan lembab menyambutnya. Lantai kayu tua berderit setiap kali ia melangkah. Tenang, itu hanya rumah kosong, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, rumah itu tidak benar-benar kosong. Saat ia mengambil gambar ruang tamu, lampu senternya bergetar, seolah ada yang menyentuhnya. Ia membeku. Dalam lensa kameranya, ia melihat sekilas sosok perempuan berdiri di lorong belakang, mengenakan gaun putih lusuh, dengan rambut panjang menutupi wajah. Tapi saat ia menurunkan kamera, lorong itu kosong. Jantung Andi berdegup keras. Ia melangkah mundur, tapi suara langkah lain terdengar di lantai atas. Duk, duk, duk. Suara itu lambat, namun pasti. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Andi menaiki tangga. Setiap langkah seakan menuntunnya ke sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tangga berderit keras, dan ketika ia mencapai lantai atas, semua pintu kamar tertutup, kecuali satu yang sedikit terbuka dan berayun perlahan. Ia mendorong pintu itu pelan-pelan. Di dalamnya hanya ada satu cermin tua besar menghadap ke arah jendela. Tapi di dalam cermin itu, ia melihat dirinya dan seorang wanita berdiri tepat di belakangnya. Andi berbalik dengan cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin. Wanita itu masih di sana. Kini wajahnya terlihat jelas. Mata putih kosong, mulut sobek dari telinga ke telinga, dan darah mengalir dari rambutnya yang basah. Andi menjerit dan berlari keluar dari kamar, menuruni tangga terburu-buru. Tapi rumah itu seolah tak mau membiarkannya pergi. Pintu depan kini tertutup rapat. Ia menarik gagangnya, menendangnya, memukul dengan bahu sia-sia. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari balik ruang tamu. Tawa seorang anak kecil. Andi berbalik dan melihat boneka rusak tergeletak di lantai. Matanya bergerak perlahan, menatap ke arahnya. Di dinding belakangnya, tulisan merah menyala, terbentuk perlahan. Kamu, sekarang, bagian dari rumah ini. Lampu senter Andi padam, gelap total. Ia berteriak sekuat tenaga, dan kemudian sunyi. Keesokan harinya, teman-temannya datang mencari. Motor Andi masih ada di depan rumah, tapi rumah itu kembali sepi seperti semula. Tak ada jejak Andi di dalamnya. Hanya satu hal yang tertinggal, kamera yang tergeletak di lantai, dengan satu foto terakhir yang belum sempat dihapus. Foto itu menampilkan sosok Andi tersenyum aneh, berdiri di ruang tamu, dengan wanita bergaun putih memegang pundaknya dari belakang.